Berita utama hiburan masih terfokus pada video Justin dan Shiren. Publik menempatkan Shiren melalui semua jenis rasa sakit dan pelecehan. Padahal, reaksi Alexa dari publik terdiri dari dua ekstrim. Beberapa sangat bersimpati karena mereka menganggap Alexa dipaksa, menyebabkan dia tidak punya pilihan di perusahaan mana yang akan dia dukung. Sedangkan penggemar yang lebih muda mempertanyakan mengapa, dalam keadaan seperti ini, dia tidak meninggalkan Sandiga Entertainment. Itu di antara perdebatan yang kompleks ini, bahwa album foto dari pemotretan Alexa baru-baru ini dibocorkan oleh seorang pejalan kaki. Dalam sekejap, orang terpanas online telah berubah saat semua orang memuji betapa menakjubkan kecantikan dan kaki panjang Alexa. Di atas segalanya, ada banyak majalah yang menunjukkan, bahkan ketika berpose secara acak, setiap gerakan yang dia lakukan lebih alami daripada pose apapun yang ditarik oleh model profesional. Jadi, sementara ketiganya diselimuti skandal, tanggapan Shiren dan Justin semuanya negatif, sedangkan Alexa, berdasarkan satu album foto, membuat semua orang lupa bahwa dia telah menjadi pengganti Shiren dan bahwa dia telah meminta maaf setelahnya. Mengaku menciptakan hype. Satu-satunya gambar di benak mereka tentang Alexa adalah keanggunannya saat dia melihat kembali ke kamera dengan air mata berlinang. Sementara semua ini terjadi, di hari yang sama, Davina menerima undangan dari tidak kurang dari 5 majalah, meminta Alexa untuk tampil di sampul depan edisi musim berikutnya. Dibandingkan dengan Shiren yang menyedihkan yang kontraknya dibatalkan satu demi satu, Davina tiba-tiba terkesan oleh Alexa. Sepertinya dia memiliki semacam kemampuan magis yang akan selalu membalikkan keadaan. Karena jalan Alexa untuk kembali, tidak bisa lagi dihalangi oleh Justin, ketika berhadapan dengan semua undangan dari majalah, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, haruskah dia benar-benar membekukan Alexa? Davina melapor ke Justin dengan undangan dari majalah dan menganalisis jalan mana yang harus diambil Alexa. Tapi, dia dihentikan oleh Shiren yang sedang duduk di kursi kantor Justin. Bukankah kita sudah setuju bahwa kita tidak akan menerima pekerjaan apapun untuknya? Apa kau mengabaikan kata-kataku? Hubungannya dengan Justin masih muda, namun disinilah dia, sudah bersikap seolah-olah dia adalah istri presdir. Davina mencibir di dalam. Ayo pilih style. Justin memilih salah satu majalah paling berpengaruh saat berbicara langsung dengan Davina. Justin, apa yang kau janjikan padaku? Sayang, semua yang aku lakukan adalah untukmu. Pikirkan tentang itu. Insiden dengan video itu telah menerima cukup banyak kritik. Yang kita butuhkan adalah Alexa muncul dan mengklarifikasi bahwa kita sudah lama putus. Justin menjelaskan kepada Shiren dengan nada serius, tidak banyak waktu yang tersisa sampai penghargaan 10 model teratas. Ini adalah cara tercepat untuk membersihkan papan tulismu. Pada saat kamu kembali, menurutmu apakah Alexa masih memiliki tempat berdiri? Setelah mendengar ini, kemarahan Shiren langsung mereda. Hanya kamu yang bisa memikirkan sesuatu yang mencakup semua basis seperti ini. Justin tidak tahu kalau Davina sudah berada di pihak Alexa. Rencana licik di antara keduanya, dengan cepat sampai ke telinga Alexa. Keduanya ingin menggunakanmu untuk membersihkan papan tulis mereka. Apa yang kamu rencanakan? Davina penasaran bagaimana Alexa akan menghentikan dirinya untuk dimanfaatkan oleh Justin. Bantu aku menolak pekerjaan itu. Jika Justin bertanya, katakan saja aku sedang tidak enak badan, jawab Alexa. Memilih 1 dari 5 majalah dan kemudian harus langsung menolak 4, sudah tidak tepat. Tapi, Davina mengerti apa yang harus dilakukan. Sejauh ini dia terkesan dengan kemampuan Alexa untuk dengan terampil membelokkan apapun yang dilemparkan padanya. Dengan mudah, dia telah mengembalikan kentang panas itu. Ketika Shiren mendengar hal ini, dia hampir menjadi gila. Dia membanting tangannya di atas meja saat dia berbicara dengan Davina,
dia jelas melakukannya dengan sengaja. Kalau begitu, Siren, menurutmu seberapa akomodatif seorang model yang tunangannya dicuri dan membuat semua pekerjaannya dibekukan, seharusnya? Setelah mendengar semuanya, Justin menepuk punggung Siren untuk menghiburnya. Dia menoleh ke Davina dan memerintahkan, katakan pada Alexa untuk datang menemuiku. Aku khawatir dia tidak bisa, dia sedang tidak enak badan, jawab Davina. Kalau begitu beritahu aku di mana dia, aku akan pergi mencarinya. Izinkan aku terlebih dahulu menanyakan pendapat Alexa. Setelah berbicara, Davina berbalik dan menelepon Alexa. Namun, saat ini, Kenzie baru saja kembali ke rumah dan sedang memeluk Alexa di taman sambil menyirami tanaman. Davina dengan jelas mengungkapkan pikirannya, dan karena telinga Kenzie berlawanan dengan telinga Alexa, dia mendengar percakapan mereka. Pada saat itu, matanya yang seperti tinta tiba-tiba berbinar di bawah matahari saat dia tersenyum geli. Mencondongkan tubuh ke dekat telinga kiri Alexa, dia menyarankan, berikan alamat Hyatt Regency kita kepada manajermu. Alexa memandangnya dengan ketidakpastian. Pertama, katakan padanya bahwa kamu telah pindah rumah dan karena kamu adalah putri dari keluarga Geraldine, tinggal di Hyatt Regency lebih cocok dengan statusmu. Kamu tidak lagi berada pada level yang bisa dia capai. Kedua, keamanan di Hyatt Regency ketat. Apa menurutmu? Siapa saja bisa masuk. Hah, Alexa dengan lembut tertawa saat dia menyadari sikap Kenzie terhadap orang luar jelas berbeda dengan kebaikan yang dia tunjukkan di rumah. Tapi, hahaha, dia menyukainya. Jadi, dia mengikuti saran Kenzie dan memberikan alamat mereka kepada Davina. Setelah mendengar alamatnya, Davina terkejut sesaat sebelum dia memberikannya kepada Justin. Alexa bilang dia sudah pindah rumah. Jika kamu ingin melihatnya maka kamu bisa pergi ke Hyatt Regency, dia pindah ke sana. Apa? Hyatt Regency? Tapi, itu adalah perkebunan paling terkenal di Jakarta. Itu bukan tempat yang bisa ditinggali oleh selebritas kecil. Siren merasa iri, dia pindah ke Hyatt Regency? Bagaimana mungkin, Siren? Apakah kau lupa dia adalah pewaris keluarga Geraldine? Tinggal di Hyatt Regency hanyalah sebuah pilihan untuk hidup di lingkungan yang sesuai dengan statusnya. Dengan kata lain, ketika Justin dan Alexa masih bersama, dia terpaksa menderita dengan merendahkan dirinya sendiri. Karena Justin tidak tahu bagaimana menghargainya, dia tentu saja kembali ke tempatnya semula tanpa peduli. Ini adalah level yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh Siren karena sudah ditentukan sejak lahir. Di dalam, Justin sedang tidak enak badan. Memikirkan kembali ketika dia dan Alexa masih bersama, dia tidak pernah mau memberikan apapun. Namun, begitu putus, dia justru pindah ke Hyatt Regency. Yang paling penting, keluarga Geraldine sebelumnya telah mengumumkan, jika Alexa putus dengannya, dia bisa pulang ke rumah kapan saja. Dari kelihatannya, Alexa pasti sudah berbaikan dengan mereka. Justin tiba-tiba merasakan penyesalan itu. Hyatt Regency bisa tinggal di sana adalah bukti status seseorang. Begitu banyak orang yang memimpikannya. Jika dia memilih Alexa, jika dia bertahan lebih lama dan menikahinya, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk tinggal di perkebunan seperti surga ini? Pada kenyataannya, Alexa bahkan tidak pernah menghubungi keluarga Geraldine, karena setelah dengan tegas meninggalkan rumah keluarga Geraldine, memilih Justin dan menyerah pada karirnya, semua yang dia ingin lakukan sekarang bergantung pada kemampuannya sendiri untuk kembali ke puncak. Industri hiburan hanya dengan begitu dia dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada kakeknya. Setelah menutup telepon dari Davina, Alexa mengambil kaleng penyiram lagi untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Namun, Kenzie tidak akan melepaskannya dari pelukannya.
Dia meraih pipinya dan menempelkan bibirnya ke bibir Alexa dengan hasrat yang keras. Alexa menikmati ciuman Kenzie, karena Kenzie selalu begitu peduli padanya, ditambah Kenzie memberikan pesona dan aura yang unik. Alexa berbalik dan membuang kaleng penyiram. Di atas balkon yang indah bermekaran dengan mawar, dia memeluk Kenzie dengan erat saat dia membalas ciuman penuh gairahnya. Kenzie menekannya ke dinding sedingin es saat dia menjebaknya di antara lengannya. Ciumannya menjadi lebih bergairah. Wajah Alexa memerah saat lengannya mencengkeram pinggang Kenzie tanpa terkendali, merasakan kehangatan memancar dari tubuhnya dan tubuhnya menegang saat dia mencoba melawan. Jika kamu menolak seperti itu, bukankah itu akan berdampak buruk bagi tubuhmu? Alexa berbisik, matanya bersinar indah seperti bintang. Apa yang harus kulakukan? Aku menciummu setiap hari, namun sepertinya tidak pernah cukup. Kenzie mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai bibir Alexa. Ini seperti obat yang membuat orang lain benar-benar kecanduan. Alexa membeku sesaat sebelum dia mengambil kesempatan untuk berbalik dan malah menekan Kenzie ke dinding. Bagiku, kamu sama saja. Aku frustrasi, semakin aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak memikirkanmu, semakin aku akhirnya memikirkanmu, terutama raut wajahmu saat kau menciumku. Bisakah kamu masih menolak untuk tidak memilikiku? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku benar-benar ingin mencicipimu. Kenzie cukup tegap, namun disinilah dia, ditekan ke dinding saat istri kecilnya menggodanya. Dia menikmati ini sambil tersenyum menawan. Wanita yang baik tidak akan mengatakan kata-kata sembrono seperti itu. Dan pria yang baik tidak akan merayu istrinya dan tidak menyelesaikan urusan. Istriku mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah kamu menyalahkanku karena hanya melewati setengah malam pernikahan kita? Alexa mencondongkan tubuh mendekat dan berbisik menggoda, maukah kamu pergi jauh-jauh? Kenzie menatap istrinya, pada wanita yang biasanya lembut dan pendiam ini. Ternyata, ketika dia ingin menjadi provokatif, dia bisa membuat pria tergila-gila. Sepertinya, dia telah mempelajari sesuatu yang baru tentang Alexa. Kenzie meraih pinggang Alexa dan menariknya ke tubuhnya sehingga dia bisa merasakan sakitnya. Aku memikirkannya sepanjang waktu. Keduanya terus mencintai tanpa melewati batas sampai keamanan perkebunan menghubungi salah satu pelayan di villa. Ada seseorang di sini untuk menemui Alexa. Kenzie meluruskan pakaian dan rambut Alexa yang acak-acakan sebelum menyarankan, naiklah ke atas, ganti baju dan bawa mobil terbaru kita untuk jalan-jalan. Alexa mengerti apa yang dia maksud saat dia mencium pipinya. Terima kasih suamiku atas sponsormu. Kenyataannya, Justin sangat enggan untuk melihat Alexa karena dia tidak ingin merasa lebih menyesal. Apalagi saat dia berhenti di gerbang Hyatt Regency dan diminta menunggu di luar oleh security, tiba-tiba dia merasa bukan orang istimewa. 10 menit kemudian, sebuah Ferrari berwarna merah keluar dari Hyatt Regency dan berhenti tepat di depan Justin. Pada awalnya, Justin tidak memperhatikan Alexa di dalam mobil karena Alexa tidak pernah pamer di depannya karena takut melukai harga dirinya. Namun, dia tidak lagi harus peduli tentang itu. Sekarang dia bisa memamerkan apapun yang ingin dia pamerkan. Alexa membuka atap mobil saat dia menoleh ke samping untuk berbicara dengan Justin. Kenapa kamu mencariku? Alexa. Justin memandang Alexa yang benar-benar berbeda. Hatinya masam, dia tidak pernah berpikir, setelah meninggalkannya, Alexa akan jauh lebih baik. Bicaralah, kata Alexa dengan dingin. Style Magazine, perusahaan telah menerima pekerjaan untukmu, jadi kamu tidak punya hak untuk menolaknya. Aku tidak peduli siapa kamu dan latar belakang apa yang kamu miliki. Kamu tetap model Sandiga Entertainment dan aku masih bosmu. Demi masa depan perusahaan,
Aku akan mengatur agar tim merilis pernyataan atas namamu yang menjelaskan bahwa kita sudah lama putus dan Siren bukan seorang pelakor. Justin menggunakan kekuatannya sebagai bosnya untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang setelah melihatnya mengendarai mobil sport edisi terbatas. Tapi, aku sudah meminta Davina untuk menolak semua orang. Ditambah, aku sudah menyebarkan berita bahwa aku sakit. Alexa, apakah kamu menghargai perusahaan? Justin sekali lagi marah karena Alexa membuat keputusan sendiri. Kita tidak lagi menjalin hubungan. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau di Sandiga Entertainment. Jangan lupa, saat kamu menandatangani kontrak itu dengan jelas menyatakan kau akan menerima semua keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Apakah kau ingin melanggar kontrak? Alexa tidak peduli melanggar kontrak, tapi dia tidak ingin Justin mendapat keuntungan, jadi tidak mungkin dia cukup bodoh untuk memberinya uang. Lagi pula, tujuan utamanya adalah agar Justin dan Siren benar-benar hancur. Terkait majalah, aku sudah menolaknya. Tidak ada kata mundur. Alexa mundur satu langkah, namun kamu dapat meminta tim untuk memberiku pernyataan yang telah mereka siapkan. Pada acara Rabu depan, aku akan mengumumkannya kepada publik. Dibandingkan dengan pernyataan tertulis, aku yakin mengumumkannya secara pribadi akan memiliki efek yang lebih baik. Ekspresi Justin menghangat saat dia akhirnya mengangguk. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi, apakah kamu benar-benar ingin membantu perusahaan membereskan semuanya? Justin, meskipun kamu tidak berperasaan terhadapku, aku tidak bisa berlaku tidak benar terhadapmu. Alexa menjawab dengan serius, aku tahu Siren telah memaksamu selama ini. Lebih baik seperti itu. Setelah berbicara, Justin membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam mobilnya. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan Alexa karena dia tahu jika dia tinggal lebih lama lagi, dia ingin memohon Alexa untuk membawanya kembali. Alexa memperhatikan saat Justin pergi. Sudut mulutnya perlahan melengkung ke atas. Saat memerintahnya, bagaimana mungkin Justin tidak menyadari betapa tidak masuk akalnya permintaannya? Tidak hanya dia mengkhianatinya, di sini dia mencoba menggunakannya untuk menjernihkan hubungan antara dia dan Siren. Justin, sebagai pribadi, tidakkah kamu merasa malu? Realitas membuktikan, tidak hanya Justin tidak tahu malu, dia bahkan berpikir bahwa semuanya memang seharusnya seperti itu. Keesokan harinya, Sandiga Entertainment dan penyelenggara acara merilis pernyataan yang menginstruksikan publik tentang cara mendapatkan tiket untuk melihat Alexa. Begitu pernyataan itu dirilis, segala macam hinaan mengikuti. Alexa masih ingin tampil di acara yang diselenggarakan oleh produk yang tidak dapat diandalkan ini. Apakah dia benar-benar miskin? Jika dia melanjutkannya, dia akan berada di level yang sama dengan merek yang dia dukung dan secara serius menjadi model yang memalukan. Awalnya kupikir dia akan menjadi terkenal di industri modeling. Aku pasti buta. Setelah besok, Alexa, singkirkan dirimu dan produk murahmu dari pandangan publik. Lihatlah semua komentar. Semua orang mengeluh. Dan satu-satunya orang yang mampu menahan semua pelecehan ini dan tetap menghadiri acara besok dengan senyuman adalah Alexa. Aku harus memberikannya padanya. Mulai sekarang, di hatiku, kamu adalah selebriti wanita paling menjijikkan. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Sementara di hiburan Sandiga Entertain, Siren sedang duduk di kursi kantor. Justin membaca semua komentar kasar. Suasana hatinya sedang baik. Jika Alexa ingin bertarung dengannya, dia seharusnya mempertimbangkan kemampuannya terlebih dahulu. Tidak peduli berapa banyak Alexa ingin kembali, mulai besok dan seterusnya, karirnya akan sekali lagi tertahan. Bahkan, itu akan menjadi lebih buruk dari 3 tahun yang lalu. Ketika saat itu tiba, Siren akan bisa menikmati ejekan Alexa, dan kegembiraan yang dia dapatkan dari ejekan Alexa,
bukanlah sesuatu yang bisa dia alami dari orang lain. Sementara itu, Alexa juga berada di Sandiga Entertainment. Demi acara besok, dia sedang rapat, tepatnya, dia sedang rapat demi apa yang akan dia katakan di acara besok. Justin memberikan Alexa naskah yang mereka siapkan sebelumnya dan kemudian secara khusus memerintahkan, "Alexa, hafalkan naskah ini dengan baik malam ini. Besok di acara tersebut, lebih baik kamu tidak lupa menyebutkannya kepada wartawan. Ini adalah bagian terpenting darimu menghadiri acara besok." Alexa melihat naskah di tangannya seperti sedang melihat sebuah lelucon. Apakah Justin tidak merasa malu saat menyerahkan ini padanya? Dalam perjalanan pulang, Davina menyetir sementara Natalie dan Alexa duduk di belakang. Natalie menunjuk ke naskah dengan marah. Apakah Justin mencoba memprovokasiku? Demi membersihkan nama Siren, dia akan melakukan apa saja. Dia benar-benar tidak memiliki hati nurani dan bahkan tidak peduli untuk melukai hatimu. Davina memandang Alexa melalui kaca spion, tetapi wajahnya tenang seperti biasanya. Bahkan orang seperti dirinya, yang telah mengalami banyak pasang surut dan telah benar-benar melihat melalui industri hiburan, menganggap Justin terlalu tidak berperasaan. Padahal, Alexa yang menjadi objek dari ketidakberdayaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. "Alexa, apa yang kamu ingin aku lakukan besok?" Davina bertanya. "Hal-hal yang kamu minta untuk kusiapkan sudah siap. Semua bukti telah dikumpulkan, aku bahkan sudah mendapatkan rekaman Siren berbicara tentang mencegahmu mendapatkan pekerjaan apapun. Besok, aku akan memanfaatkan sorotan untuk mengumumkan bahwa aku secara resmi akan kembali," kata Alexa kepada keduanya dengan nada serius. "Aku percaya sepenuhnya pada Natalie, tapi kamu, Davina, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku akan mengikutimu. Aku sudah terlalu lama berkecimpung di industri ini, pikiranku tidak selalu jernih, tetapi kamu telah membangunkanku ke arah yang benar," jawab Davina, bersemangat untuk menghadapinya. "Semua bukti, jual ke perusahaan media terbesar sebagai headliner," Alexa berbicara dengan nada serius. "Itu semua hanya serangan kecil sebelumnya. Aku terlalu lembut pada keduanya. Mulai sekarang, mereka hanya akan mengalami cara balas dendamku yang paling sengit." Ya, Natalie sangat senang, dia hampir melompat dari kursinya. Davina juga merasakan semangatnya menyala kembali saat dia mendengar Alexa berbicara. Lagi pula, melihat Alexa dikhianati dengan cara ini, dipermalukan dan diinjak-injak, setiap wanita yang menyaksikan ini akan merasa marah. Untungnya, cara balas dendam Alexa adalah mundur dari keduanya. Cara yang sangat memuaskan ini membuat hati Davina dan Natalie berbinar. Davina sekarang sadar bahwa Alexa tinggal di Hyatt Regency, tetapi tidak tahu dia tinggal di sana bersama Kenzie. Alexa belum bisa mempercayainya 100%. Jadi, setelah tiba di depan vilanya, dia meminta Davina mengantar Natalie pulang. Saat memasuki rumah, dia menyadari Kenzie sudah ada di rumah. Sosok jangkung yang menarik ini berbaring dengan damai di atas sofa dengan lengan kanan menutupi matanya dari cahaya yang menyilaukan. Alexa tersenyum lembut saat dia diam-diam berjalan di samping Kenzie dan duduk. Dia dengan lembut mengusapkan jari-jarinya yang hangat ke kontur wajahnya. "Mengapa kamu tidak tidur di tempat tidur? Perusahaan yang kamu dukung besok, Mandala Entertainment, telah mengirimkan surat dari pengacara kita, menuntut mereka atas penipuan." Kenzie duduk dan menatap Alexa. "Kira-kira besok siang, beritanya akan menyebar." "Tidak apa-apa, aku hanya akan muncul di pagi hari," jawab Alexa sambil berbaring di dada Kenzie. Meskipun Alexa tidak mengatakan lebih banyak lagi, Kenzie tampaknya telah membaca pikirannya. Dia tahu apa yang dia rencanakan besok. Pada saat yang sama, Alexa juga tahu, setelah memulai rencananya besok, klien tidak akan melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu Mandala Entertainment,
yang hampir tidak menyia-nyiakan waktu mereka di perusahaan kecil, memutuskan untuk mengirimkan surat dari pengacara mereka. "Suamiku, terima kasih." "Untuk apa?" Kenzi bertanya sambil membelai punggungnya dengan lembut. "Terima kasih telah memahamiku. Terima kasih telah melindungiku." Kenzi tidak mengatakan apa-apa saat dia meletakkan kepalanya di paha Alexa, menggunakannya sebagai bantal. "Aku telah melihat dokumen sepanjang hari, mataku lelah. Lalu bagaimana kalau aku membacakannya untukmu?" Alexa mengambil dokumen bahasa Inggris yang belum selesai dibaca oleh Kenzi. Dengan tingkat bahasa Inggris yang sangat profesional, dia mulai membaca untuknya. Namun, ketika dia selesai, dia menghela nafas. "Dulu, kondisi yang ditawarkan Star King kepadaku sangat bagus. Tetapi aku melewatkan pengalaman 3 tahun itu. Siapa yang mengira pada akhirnya aku akan bertemu denganmu? Tuhan memang adil, Dia benar-benar meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir. Setelah membatalkan kontrakmu dengan Sandiga Entertainment, perusahaan mana yang ingin kamu tanda tangani?" "Ini masih terlalu dini." Alexa menggelengkan kepalanya karena dia tidak yakin berapa banyak karirnya yang bisa dia pulihkan. "Jadi, saat ini dia belum membuat keputusan. Tanda tangani denganku. Untuk Mandala Entertainment, model sepertiku bukanlah hal yang istimewa." Alexa mengakui bahwa masuk ke Mandala Entertainment tidak terlalu realistis. Kenzi tertawa saat dia menjauh dari topik. Istri kecilnya jelas tidak mengerti apa yang dia katakan. Apa yang sebenarnya dia maksud ketika dia memintanya untuk menandatangani kontrak dengannya, tidak mengacu pada perusahaannya, Mandala Entertainment. Kontrak yang akan dia tulis untuknya akan menjadi satu-satunya di seluruh dunia ini, karena dia akan menjadi satu-satunya yang akan menjadikan dia sebagai manajernya. Tapi, kejutan ini, dia akan pergi sampai nanti. Meskipun dia adalah suami Alexa, dia masih harus menunggu dan melihat apakah dia layak mendapatkannya. Karena dia tidak terbiasa melihat Alexa kurang percaya diri, dia duduk, melingkarkan lengannya di leher Alexa dan menariknya, meminta ciuman. "Aku tidak akan membiarkanmu meremehkan dirimu sendiri. Aku tahu kamu hanya mencoba mencari alasan untuk berciuman." Alexa menggenggam telapak tangan Kenzi yang hangat dan meletakkannya di dadanya. "Aku ingin kamu melangkah lebih jauh." Sentuhan itu sangat membuat ketagihan sehingga membuat orang merasa seperti dirasuki. Kenzi mendorong Alexa ke sofa dan mulai membuka kancing kemeja putihnya. Ini adalah sesuatu yang telah dia impikan untuk dilakukan sejak lama. "Ting!" Tangis Alexa malu-malu agak sakit. Kenzi berhenti berusaha melewati batasnya dan malah kembali ke bibirnya. Keduanya terus mesra di ruang tamu selama beberapa waktu sebelum Kenzi akhirnya melepaskan Alexa dari pelukannya. "Besok adalah hari yang penting bagimu. Tidurlah lebih awal malam ini." Di kamar mandi, salah satu pelayan membantunya mandi sementara yang lain mengeringkan rambutnya. Yang harus dilakukan Alexa hanyalah menutup matanya. Berkat Kenzi, dia tidur nyenyak akhir-akhir ini. Keesokan paginya, Davina dan Natalie tiba di Hyatt Regency untuk menjemput Alexa untuk acaranya. Namun saat tiba di tempat tersebut, yang mengejutkan mereka, Justin juga ada di sana. Di permukaan, dia tampaknya hadir untuk mendukung artisnya, tetapi kenyataannya, dia hanya ada di sana untuk memastikan Alexa ingat untuk membersihkan nama Siren. "Bagaimana aku bisa lupa?" Alexa menjawab. "Alexa, aku tahu ini berat untukmu, tapi, apa yang kita miliki di antara kita sudah berakhir. Kamu tidak perlu iri pada Siren, dia tidak bersalah." Ternyata, bagi Justin, mengakhiri hubungan sepenuhnya hanya membutuhkan waktu beberapa hari. "Dan aku tidak bersalah," Alexa menjawab, "tahun-tahun masa mudaku dan semua pengorbananku tidak ada artinya bagimu. Bahkan seekor anjing pun akan menggoyang-goyangkan ekornya saat aku bermain dengannya." "Alexa, perhatikan apa yang kamu katakan,
Justin memperingatkan Alexa dengan marah. Kita berdua melakukannya dengan sukarela. Aku tidak pernah memintamu bersikap baik padaku. Itu adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan. Alexa terdiam karena, pada saat ini, penata rias mengetuk pintu. Dia tidak lagi ingin melihat Justin, jadi dia segera bangun untuk membiarkan penata rias masuk. Justin juga sangat marah saat dia berbalik untuk meninggalkan ruangan. Saat dia melewati Davina, dia memerintahkan, awasi Alexa, jangan biarkan dia melakukan kesalahan. Aku akan melakukannya, Davina mengangguk. Acara dijadwalkan pada pukul 9 dan penampilan Alexa akan dilakukan pada pukul 9.30. Biasanya perusahaan mengirimkan perwakilan untuk memulai acara sebelum tamu diperkenalkan. Pada saat ini, acara sudah dimulai dan Alexa bersiap untuk tampil di atas panggung. Alexa mengenakan gaun V dalam berwarna perak dan rambutnya disisir ke satu sisi dengan ikal lembut. Penampilannya tidak terlalu mencolok, tetapi Alexa dilahirkan dengan tubuh yang sempurna, jadi dia memuji pakaiannya, tidak peduli apa yang dia kenakan. Alexa, bersiaplah, kamu akan segera naik panggung, Davina mengingatkannya dengan cemas. Alexa, jangan takut, kami akan ada untukmu, Natalie bersorak. Alexa mengangguk, mengapa dia takut? Hari ini akan menjadi hari dia memulai pertarungan pertama dengan Sandiga Entertainment. Saat ini, di dalam hatinya, selain berharap untuk sukses, dia juga harus tetap tenang. Ayo, Davina mengantar Alexa keluar dari ruang tunggu. Tempat acaranya tidak terlalu besar, aula sebenarnya hanya muat kira-kira 200 kursi. Tapi, Alexa tahu, selain orang-orang yang hadir di sini hari ini, juga akan ada banyak orang yang menontonnya melalui layar mereka. Mengapa? Karena mereka ingin melihatnya mendukung merek murah ini dan menemukan sesuatu untuk digosipkan. Tapi, sayang sekali, mereka akan kecewa. Dengan perkenalan yang keras dari pembawa acara dan dorongan dari Davina, Alexa melangkah ke depan panggung. Sudah lama sejak dia berdiri di depan lampu sorot, jadi Alexa tampaknya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.